Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Barokah Septiawaliani. Di sini saya akan membahas mengenai sumber daya manusia di dalam perusahaan ataupun di luar perusahaan yang terancam akibat wabah corona. Akibat wabah corona terhadap SDM, yang pertama yaitu PHK di perusahaan. Yang kedua, banyak orang, khususnya buruh harian, kini pendapatannya mulai menurun, bahkan tidak ada. PHK. Kalangan pengusaha menilai virus corona telah membawa dampak negatif besar terhadap perekonomian Indonesia. Sejumlah pemutusan hubungan kerja atau bisa kita sebut PHK mulai terjadi di beberapa perusahaan. Pasalnya, virus corona telah mengganggu mata rantai produksi industri sehingga perputaran bisnis tidak lancar. Sementara kewajiban para pengusaha tetap harus berjalan. Dilansir dari Jakarta, CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal mengatakan bahwa salah satu perusahaan yang akan melakukan PHK adalah PT Akomoto Indonesia. Perusahaan yang berlokasi di Mojokerto, Jawa Timur itu pada tanggal 24 Maret 2020 sudah mengirimkan surat kepada Serikat Pekerja terkait dengan rencana perusahaan yang akan melakukan PHK. Yang kedua yaitu PT API Indokarnunia yang terletak di Sidoarjo. Juga terancam PHK lantaran pemilik perusahaan mengaku sudah tidak punya uang untuk memberikan upah kepada pekerja. Yang ketiga, PHK massal juga diambil oleh pabrik sepatu yang memproduksi brand kenamaan seperti Adidas dan Nike, yakni PT Sahyang Yaufang. Keputusan itu dituangkan secara resmi melalui surat yang disampaikan kepada sejumlah serikat buruh pada tanggal 28 April 2020. Kondisi ini sangatlah mengkhawatirkan, bukan tidak mungkin. Gelombang PHK bisa terus berlanjut. Bahkan KSPI memprediksi dalam 2 bulan akan terjadi PHK ribuan buruh. Bahkan jika permasalahan di atas tidak segera diselesaikan, tidak menutup kemungkinan ratusan ribu buruh bakal kehilangan pekerjaan. Said Iqbal mengingatkan terdapat 4 hal yang memicu gelombang PHK. Pertama, ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang mulai menipis, khususnya bahan baku yang berasal dari impor, seperti negara Cina dan negara-negara lain yang juga terpapar corona. Kedua, pelemahan rupiah terhadap dolar. Ketiga, penurunan jumlah kunjungan wisatawan ke destinasi pariwisata. Keempat, anjloknya harga minyak dan indeks harga saham gabungan atau bisa kita sebut IHSG. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan dalam setahun terakhir jumlah pengangguran bertambah. Data ketenagakerjaan di Indonesia dirilis 2 kali dalam setahun, setiap Februari dan Agustus. Perbandingan Februari ke Februari atau Agustus ke Agustus adalah yang lebih disarankan, karena menghilangkan faktor musiman. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 7.005 pada bulan Februari, lalu naik menjadi 7.040 pada bulan Agustus. Berpindah tahun ke tahun 2018, tingkat pengangguran di bulan Februari turun menjadi 6.871 dan naik kembali pada bulan Agustus menjadi 7.000. Tahun 2019, bulan Februari juga turun kembali menjadi 6.816 dan naik kembali pada bulan Agustus menjadi 7.045. Berpindah tahun ke tahun 2020, per bulan Februari, tingkat pengangguran menurun menjadi 6.880. Lalu per bulan Mei 2020, pengangguran naik drastis menjadi 7.496. Data ini bersumber dari CEIC. Sebelum wabah ini terjadi, pengangguran di Indonesia sudah menjadi masalah pemerintah. Ditambah lagi wabah ini muncul dan akhirnya pengangguran di Indonesia meningkat lebih drastis. Kemudian BPS mencatat jumlah iklan lowongan kerja di seluruh sektor mengalami penurunan yang konsisten. Artinya perusahaan tidak mencari karyawan baru atau tidak mencari pengganti untuk karyawan yang kena PHK. Tidak hanya itu, sepanjang April terjadi peningkatan pencarian kata kunci kartu prakerja. Hal ini mengindikasikan lonjakan pekerja yang terdampak pandemi virus corona. Pertumbuhan perusahaan startup di Indonesia semakin nampak dan signifikan, bahkan beberapa menjadi tujuan tempat kerja impian. Startup yang populer seperti Gojek,
Traveloka, Zenius, ataupun Ruang Guru menawarkan prestis tersendiri di mata pencari pekerja. Sejak meluasnya persebaran wabah corona, startup populer ini juga tidak luput terkena dampak negatif. Dampak negatif sangat terasa bagi sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan tersebut. Dampak negatif yang sangat terasa pada perusahaan startup yang bergerak di bidang jasa perjalanan. Salah satu contohnya yaitu ojek online, seperti Gojek ataupun Grab. Penyebaran virus corona berbanding lurus dengan interaksi dan kontak antar manusia. Semakin tinggi kontak dan interaksi, maka semakin besar kemungkinan untuk tertular. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan sosial atau social distancing. Kantor dan pabrik ditutup, sekolah diliburkan, restoran dilarang melayani makan dan minum di tempat, warga dilarang keluar rumah kecuali untuk urusan yang mendesak. Kebijakan ini sangat terasa oleh para driver ojek online, khususnya driver ojek online motor. Pemerintah juga menghimbau warga untuk jaga jarak minimal 1 meter. Hal inilah yang membuat sepi orderan para driver ojek online. Pasalnya, satu motor tidak bisa ditumpangin oleh 2 orang, dikarenakan antara driver dan penumpang tidak bisa jaga jarak. Tetapi untungnya driver ojek online motor masih bisa menerima orderan berupa pemesanan dan pengantaran makanan. Tetapi lain halnya dengan driver ojol online mobil. Ojek online mobil masih diperbolehkan, hanya saja penumpang dibatasin. Yang dulu bisa ditumpangin maksimal 6 orang penumpang, sekarang satu mobil hanya bisa diisi dengan 3 orang penumpang. Cukup sekian pembahasannya. Semoga wabah corona cepat selesai dan perekonomian di dunia kembali normal, terutama negara Indonesia. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.